Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan teman-teman itu selalu semangat ya. Gak kerasa kita ada di minggu ke-8 pertemuan Tuton di mata kuliah Humas bersama saya. Ini merupakan sesi terakhir pertemuan antara Tuton dengan mahasiswa. Jadi untuk sesi selanjutnya teman-teman bisa secara mandiri untuk belajar. Nah, saya harap pada minggu terakhir kegiatan Tuton ini kita sama-sama untuk mempelajari materi terakhir, yaitu profesi dan etika humas. Jadi dari awal tadi kita sudah pelajari tentang humas secara umum, sampai teorinya, sampai kita lihat jenis-jenis humas dan lain-lain. Terus juga sekarang terakhir kita belajar tentang profesi dan etika humas. Jadi profesi dan etika humas itu pastinya ada aturannya ya gitu. Begitupun dengan kayak jurnalistik gitu. Ada hal-hal yang mesti dilakukan humas dan ada juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan seorang humas. Nah, dalam Tuton di sesi ke-8 ini ada materi pengayaan dari Dr. Eni Kardiwilyati yang seperti biasa akan saya jelaskan satu persatu dari slide-nya. Jadi profesi itu jika memiliki pengetahuan, memiliki kode etik, dan adanya akses kontrol. Profesi, profesional, dan profesionalisme itu sama-sama kata dasarnya itu profesi, tapi setelah jadi profesional, setelah jadi profesionalisme artinya juga berbeda ya. Kalau sudah profesional yaitu jika terdapat seperangkat nilai, keanggotaan dalam organisasi profesi, kepatuhan dalam norma-norma, tradisi intelektual, dan keterampilan teknis. Jadi kalau profesi cuman kerjaannya aja kita sebagai humas, tapi kalau sudah profesional, oh berarti kita udah master of the public relation gitu. Kita sudah punya intelek yang berbeda dengan bukan cuma profesi, tapi kita sudah ada misalkan didukung dengan sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, seperti itu. Lalu ada profesionalisme, adalah sikap dan kemampuan seorang profesional sehingga mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar dalam memberikan pelayanan. Jadi seorang profesional itu harus profesionalisme ya. Jadi profesionalisme itu ada dalam diri masing-masing, yaitu adalah sikap dan kemampuannya. Bisa menentukan kamu itu profesional atau enggak gitu. Selanjutnya, karakteristik dari profesi itu kata Siebert dan kawan-kawan, memiliki body of knowledge, memiliki kode etik profesi, adanya akses kontrol bagi yang ingin memasukinya. Karakteristik dari profesional menurut Gruning dan Todd Hunt itu adalah seperangkat nilai-nilai secara khusus. Profesional percaya bahwa melayani orang lain lebih penting daripada sekedar keuntungan ekonomi mereka sendiri. Keanggotaan dalam organisasi profesi, kepatuhan terhadap norma-norma profesional, tradisi intelektual dibentuk oleh body of knowledge, keterampilan teknis yang diperoleh melalui pelatihan profesional. Itu tadi, seorang profesional pasti ada pelatihan profesionalnya ya. Seperti tadi saya bilang, yaitu sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi gitu. Karena ada nanti sertifikasi profesi humas gitu teman-teman. Kalau pengen dan tertarik untuk mendalami humas sebagai profesional, itu harus ikut sertifikasi profesi, sertifikasi kompetensi. Itu biasanya kalau profesi diadakan oleh BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu. Jadi itu legal gitu teman-teman, diakui bahwa teman-teman merupakan profesional humas. Selanjutnya, humas adalah sebuah profesi ya. Humas memiliki body of knowledge, di mana IPRA menggambarkan teori dan praktek humas sebanyak 20 bidang. Memiliki kode etik, setiap organisasi profesi kehumasan mengeluarkan kode etik profesi yang berlaku bagi anggotanya. Kontrol akses yang tertutup, yaitu sulitnya menjadi anggota profesi meskipun di Indonesia humas sebagai profesi yang terbuka. Tantangan profesi humas ya. Posisi humas dalam struktur organisasi masih sangat minim. Betul? Betul. Karena belum banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, sepengalaman saya di beberapa organisasi instansi yang pernah saya terjun gitu ya, atau pernah menjadi pengalaman saya, bahwa ada beberapa orang yang masih menganggap kalau seorang humas itu merupakan profesi buangan. Jadi humas itu penting gak penting, dianggap ada dan tiada. Padahal kalau kita paham, kalau kita
punya tujuan untuk menghidupkan, meningkatkan citra, reputasi perusahaan, itu butuh banget yang namanya humas. Ya, jadi mereka pikir ya udah, yang penting ada pimpinan tertinggi, yang penting ada bidang-bidang teknisnya, itu cukup. Padahal lebih lengkap lagi, semua itu ada jembatan. Nah, jembatan ini semua ada di humas gitu. Baik jembatan secara internal maupun jembatan secara eksternal, ya. Terus juga katanya tantangan humas ini memandang kerja humas masih buruk dan sebagai pekerjaan yang tidak dapat diukur serta dianggap kurang memahami perusahaan. Itu karena dianggap ada dan tiada. Kalau kita sekarang ini bertolak dari informasi itu dari sosial media, internet, kita cuman ada orang yang bilang gini, cuman ngurusin sosmed, gampang, mudah. Terus mereka digaji sama seperti orang yang ngurusin surat menyurat seperti biasa, misalkan. Padahal itu kita punya planning konten itu. Bahkan kalau kontennya mengandung sara atau ada hal-hal berbau sensitif, itu siapa yang diserang? Perusahaan. Nah, humas yang menanggapi itu. Makanya sebelum konten dikeluarkan, diupload, itu kita harus pikirkan matang. Tujuan konten ini untuk apa? Sasaran konten ini tuh siapa? Apa isi dari konten dan bagaimana displaynya atau desain komunikasinya atau desain grafisnya, layoutnya gitu, harus dipikirkan secara matang. Posternya apa sih, warnanya apa, itu bahkan dipikirkan. Makanya ada tim desain grafis juga gitu di dalam humas. Baiknya seperti itu. Belum kontennya misalkan berupa video, apa cerita yang mau diambil, storyboardnya seperti apa, dan lain-lain seperti itu. Tapi masih banyak memandang, waduh, humas itu ngapain kerjanya. Masih banyak yang kayak gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri, walaupun humas sudah lebih maju, tapi nggak bisa pungkiri kalau masih ada beberapa pihak yang berpikiran seperti itu ya. Betul. Selanjutnya, diragukan pendidikan humas dalam mendukung fungsi humas. Edward L. pada tahun 1923 mendirikan pelatihan humas karena banyak praktisi tidak memiliki pendidikan formal humas. Jadi cuman sebagai praktek aja tapi tidak memiliki pendidikan formalnya, ya. Selanjutnya, organisasi profesi humas dibedakan menjadi organisasi yang menghimpun para praktisi humas, menghimpun perusahaan humas, dan menghimpun praktisi humas berdasarkan jenis humas, jenis usahanya, ya. Jenis organisasi humas di Indonesia ada Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau kita kenal Perhumas ya. Perhumas di Indonesia itu dari beberapa instansi, ada instansi pendidikan, ada instansi pemerintahan, institusi pendidikan, ada perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan swasta dan lain-lain gitu. Jadi Perhumas ini kumpul semuanya. Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Mereka ada kegiatan rutin setiap tahunnya. Teman-teman bisa cek aja di Instagramnya, boleh. Bisa lihat apa sih Perhumas Indonesia. Bicara baik. Itu moto mereka, tagline mereka, bicara baik. Dan itu bagus. Ya. Meningkatkan perkembangan dan keterampilan profesional hubungan masyarakat di Indonesia, memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai hubungan masyarakat, meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman di antara para anggotanya, dan menyelenggarakan hubungan dengan organisasi-organisasi serumpun dengan bidang hubungan masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Itu Perhumas. Lalu juga ada Asosiasi Perusahaan Public Relation atau disebut APRI yang bertujuan untuk menghimpun, membina, mengarahkan potensi perusahaan public relation. Teman-teman bisa baca ya, organisasi profesi humas. Selanjutnya yang di luar negeri ada Public Relations Society of America, itu di Amerika. Lalu juga ada Institute Public Relations of British IPR dan juga Netherlands Society of Public Relations ya. Bisa dibaca. Terus juga ada Profesi Humas Internasional, itu organisasinya. Terus kita masuk ke dalam kode etik atau etika ya, dan juga etika dan kode etik humas. Kode etik profesi itu adalah suatu perangkat, pedoman, tingkah laku yang mengikat semua anggota. Etika menelaah sikap dan pola perilaku seseorang dalam hidupnya sebagai suatu nilai yang terbagi menjadi dua. Ada etika deskriptif, ada etika normatif. Kalau etika deskriptif menurut Ruslan itu menelaah secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia. Kalau normatif itu, etika normatif, yaitu menetapkan berbagai sikap dan pola ideal yang seharusnya dimiliki manusia.
Lalu kita belajar tentang kode etik humas, yaitu rambu-rambu untuk mengatur dan menertibkan humas dalam bekerja. Jadi apa yang boleh dilakukan seorang humas dan apa yang tidak boleh gitu, nggak boleh dilakukan gitu. Jadi semuanya ada kode etiknya, nggak asal bekerja. Beberapa hal yang dibahas itu yaitu adalah integritas pribadi dan profesional, tingkah laku klien dan majikan, tingkah laku media dan umum, tingkah laku terhadap rekan kerja. Jadi bagaimana kita bersikap terhadap rekan kerja, bagaimana kita bersikap kepada publik eksternal maupun internalnya, bagaimana kita berlaku untuk media dan masyarakat atau halayak umum, dan bagaimana kita menjadi diri kita secara pribadi dan juga profesional. Ya, itu dibahas di kode etik humas. Lalu juga ada kode etik mengatur hubungan humas dengan publiknya, yaitu sikap dan perilaku yang bermoral tinggi, integritas pribadi, hak dan kewajiban anggota profesi. Kode etik IPRA yaitu integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA. Ya, yang tadi sama, nggak jauh beda. Dan juga ada kode etik perhumas yang di-create oleh perhumas. Mereka ada 4 pasal, ya, bisa dipelajari, bisa dibaca, teman-teman bisa dicari kode etik ini. Jadi menjadi seorang humas itu tantangannya banyak banget, besar banget. Dan kalau kita sudah tahu alur kerja humas, itu tergantung dengan sebagai apa kita di perusahaan itu. Maksudnya perusahaan itu dalam bidang apa, ya. Misalkan teman-teman menjadi humas instansi pemerintah, itu pastinya pemerintah itu beda-beda ya. Ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan ini. Nah itu gitu, pokoknya hal-hal yang menjadi tujuan organisasi, budaya organisasi itu harus ada dalam diri seorang humas itu gitu. Jadi kita sebagai profesional humas tidak jauh-jauh bersikap meng-plan atau juga meng-actionkan atau membuat program-program kerja yang akan dan tentunya harus memberikan citra dan reputasi positif bagi perusahaan, institusi, organisasi, dan lain-lain. Pokoknya teman-teman pahami dulu perusahaan yang teman-teman handle itu dalam bidang apa, sebagai apa, tujuannya apa, budaya organisasi apa, itu baru teman-teman bikin plan. Dan itu semua diatur dasarnya dari kode etik ini gitu ya. Teman-teman, sekian dari penjelasan saya di sesi 8 ini. Semoga teman-teman bisa mengerti. Sengaja saya di sesi ini saya lebih menjelaskan karena ini video terakhir kita, saya terutama di mata kuliah humas ini. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga teman-teman bisa sehat terus. Jangan lupa ada diskusi juga yang teman-teman bisa maksimalkan. Jadi terima kasih teman-teman. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.